Di Lukas 5 ayat 1 dan 2. Kita mau cerita tentang Simon Petrus. Lukas 5 ayat 1 dan 2. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ini dimulai sebuah perjalanan di mana Yesus berdiri di sebuah tepi pantai, dan pada saat itu dia melihat sesuatu yang alami, di mana nelayan-nelayan sedang membasuh jalannya, merapikannya untuk menjala ikan pada malam hari. Ayat 3 dan 4. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Begitu ayat 4, disinilah mulai sesuatu terjadi. Ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ini yang mulai aneh. Kenapa? Sebagai seorang nelayan, rasanya menebarkan jala di tempat pinggir danau rasanya janggal. Gak mungkin. Untuk apa? Karena di situ gak ada ikan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Itu fakta bahwa Simon sudah bekerja keras. Itu malam yang melelahkan. Dia berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya," jadi sepertinya Simon melakukan apa yang Yesus suruh, itu pun setengah hati. Gak mau benar-benar melakukannya. Kalaupun dia mau melakukannya, ingin membuktikan bahwa apa yang dikatakan si tukang kayu itu salah, maka ia juga menebarkan jalannya. Nah, disinilah Bapak Ibu, sebuah kejanggalan terjadi dalam hidup Simon. Simon berkata, "Guru, telah sepanjang malam." Mungkin ada orang-orang yang berkata, "Guru, telah sepanjang tahun. Aku mentok, aku mati kutu." Ada bagian-bagian dalam hidup kita seperti yang Simon alami. Telah sepanjang malam, sepanjang pernikahan, ada sepanjang tahun. Mungkin juga dalam kehidupan kita, dalam usaha, sudah kurang apa kerja keras, sudah kurang apa melakukan segala sesuatu, tetapi usaha yang dilakukan sepertinya rugi. Gak ada sesuatu yang bisa diperjuangkan. Dan ada orang-orang yang ucapannya seperti Simon, telah sepanjang malam, telah sepanjang tahun, telah seumur hidup. Peristiwa itu sepertinya segala upaya sudah dilakukan, tetapi nggak ada hasil. Mungkin juga ada orang yang punya penyakit. Penyakit itu menggerogoti tubuhnya. Makin lama makin melemah. Sepertinya tidak ada hasil apapun. Dan dia pasrah. Atau sama seperti seorang pria lumpuh yang tinggal di pinggir kolam Bethesda. Alkitab mengatakan 38 tahun. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang punya kalimat yang sama. Berapa tahun aku hidupku seperti ini dan tidak mengalami perubahan. Entah berapa tahun
Bapak Ibu menjalani suatu kondisi tapi seperti mati kutu? Apakah itu dalam pelayanan? Apakah itu dalam pekerjaan? Apakah itu dalam hubungan dengan Tuhan? Apakah itu dalam pernikahan? Dalam keluarga? Mungkin dengan suami, dengan istri oke, nggak ada masalah, mungkin ada cekcok kecil-kecil. Tapi hubungan dengan anak sepertinya seperti air dan minyak. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Yang satu di rumah, yang satu pergi dari rumah. Gak pernah ada dalam satu ruangan meja makan. Dan kita hanya berkata, Tuhan, sudah sepanjang hidup anak saya, sepertinya sulit untuk menjangkaunya. Atau mungkin seorang anak berdoa kepada Tuhan, Tuhan, telah sepanjang hidupku, aku gak bisa menyentuh ayah ibuku. Ada banyak kata sepanjang malam, sepanjang tahun, sepanjang umur, yang artinya menjadi mati kutu. Nah, hal-hal seperti ini pelajaran penting. Karena memang ada anak-anak Tuhan yang mengalami kondisinya mati kutu atau mentok.